Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kisah para eksil 1965. Mereka yang dibui tanpa jeruji. Ratusan warga negara Indonesia terpaksa hidup mengembara dari satu negara ke negara lain setelah paspor mereka dicabut, menyusul peristiwa Gerakan 30 September 1945. Tidak ada angka yang jelas berapa jumlah warga negara Indonesia yang tidak bisa kembali. Namun pada awal 1960-an, ribuan orang dikirim ke luar negeri oleh Presiden Soekarno. Saat itu untuk melanjutkan pendidikan sebagai utusan Indonesia dalam organisasi ataupun sebagai diplomat. Menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hasfi Warman Adam, banyak di antara warga Indonesia ini yang mengembara dari satu negara ke negara lain setelah paspor mereka dicabut karena dibayang ketakutan bahwa mereka akan dipulangkan dan di Indonesia akan ditangkap. Begitu juga dengan sejarawan Boni Triana menyebutkan mereka sebagai eksil-eksil yang dibui tanpa jeruji karena sama seperti korban di Indonesia, tak bisa melakukan sesuatu sebebas manusia lainnya. Berdasarkan risetnya yang terjadi pada tahun 1965 hingga 1966 dan juga 1969, urusan ideologi tak lagi relevan. Siapapun yang dianggap bahaya Orde Baru dihabisin. Apakah dia nasionalis, komunis, ataupun kalangan agama. Inilah pengalaman sejumlah di antara mereka yang berusia 70 tahun hingga 80 tahun lebih, yang saat ini tinggal di Belanda. Ibrahim Isa. Pencabutan identitasnya sangat menyakitkan. Ketika paspornya dicabut dan identitasnya dicabut, seolah-olah nyawanya sendiri yang dicabut. Sejak umur 15 tahun, dia terlibat dalam Badan Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi Tentara Rakyat. Dia ikut berjuang melawan Belanda. Hidupnya untuk Indonesia. Dia pernah juga menjadi guru untuk mendidik. Tetapi mengapa sampai begini nasibnya? Namun dia tidak tinggal pada penderitaan. Dia dan banyak temannya tak ada perasaan balas dendam. Mereka sepenuhnya realis, yang penting bersama-sama menghadapi. Sejak jatuhnya Soeharto, ada kemajuan dari sisi penegakan hak asasi manusia. Dia pun memiliki keyakinan kemajuan akan terus terjadi. Ibrahim Isa bertugas mewakili Indonesia pada akhir 1960 dalam organisasi Kesetiakawanan Asia Afrika yang berkantor di Kairo, Mesir, bersama perwakilan dari 8 negara lainnya. Isa sempat kembali ke Jakarta 2 minggu setelah peristiwa G30S meletus untuk menghadiri konferensi anti pangkalan militer asing pada 17 Oktober 1965. Paspornya dicabut setelah mengikuti konferensi Trikontinental Asia Afrika dan Amerika Latin pada 1966.
Dari Indonesia tak ada yang datang. Tiba-tiba ada orang Indonesia yang datang dan dia katakan kepada panitia bahwa yang datang adalah militer. Hal ini membuat Jakarta marah. Ibrahim Isa disebut Gestapo dan pengkhianat bangsa. Dari Kuba, ia mendapatkan tawaran untuk bekerja di Lembaga Riset Asia Afrika di Beijing, Cina, dan tinggal di sana selama 20 tahun sampai 1986. Sebelum akhirnya menetap di Belanda. Begitu juga tidak berbeda dengan Khalid Hamid. Dia berada di Tirana, Albania, untuk mempelajari kesusastraan negara itu saat peristiwa G30S terjadi. Dia tidak tahu peristiwa itu. Di Albania, sedikit sekali informasi dari luar, baik dari radio dan koran, yang sangat terbatas. Kata Khalid, yang pernah menjadi anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia dan Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat, Legra, organisasi kebudayaan sayap kiri di Medan. Saat itu, dia bersama 10 orang Indonesia dan rombongan kedua 15 orang. Semua paspor mereka dicabut oleh petugas KBRI yang datang dari Cekoslowakia karena kedutaan Indonesia waktu itu di Albania dirangkap di sana. Selama 25 tahun mereka tinggal di Albania. Mereka tidak punya paspor dan hanya dikasih izin tinggal. Di Tirana pun mereka tidak boleh meninggalkan kota sejauh 50 km. Jadi mereka tidak pernah keluar dari Albania selama 25 tahun. Dia bekerja sebagai penerjemah di Radio Tirana bahasa Indonesia. Dan selain radio, dia juga harus bekerja di pabrik besi yang memproduksi alat traktor. Selama di Albania, dia juga tidak melihat ibunya yang meninggal. Kemudian ayahnya dan abangnya. Bukan hanya itu, dia dengar abangnya dicincang dan setelah dikubur karena mereka belum yakin identitasnya. Kemudian digali lagi dan ditinggalkan begitu saja tanpa dikubur lagi. Dia banyak menulis puisi yang pada dasarnya menentang rezim Orde Baru. Di antaranya berjudul "Kuburan Kami Ada di Mana-mana". Di berbagai negeri, berbagai benua, kami adalah orang-orang Indonesia yang dicampakkan dari Indonesia. Paspor kami dirampas sang penguasa, tak boleh pulang ke halaman tercinta. Kami terus didiskriminasi dan dicampakkan. Itu salah satu cuplikan dari puisinya. Saat terjadi kekacauan di Eropa Timur, pada awal 1990-an, Khalid pindah ke Belanda dan menetap di sana sampai sekarang. Sosok ketiga adalah Sungkono. Dari Moskow menjajaki pulang lewat Cina, Vietnam, dan Thailand. Pada September 1965, Sungkono berada di Moskow sedang belajar teknik mesin dan dikirim oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan sejak tahun 1962. Pada 1966, Kedutaan Indonesia di Moskow mengumpulkan mahasiswa Indonesia untuk di-screening dengan berbagai pertanyaan antara lain bagaimana sikap mereka terhadap peristiwa 1965. Dan dia menjawab tidak tahu menahu karena memang dia berada di luar negeri. Pada Juni 1966, mulai ada jawaban terhadap mahasiswa yang di-screening, yang dicabut paspornya secara kolektif, dibilang disangsikan kesetiaannya terhadap pemerintah Indonesia. Walaupun paspornya dicabut, dia tetap belajar sampai tamat. Pemerintah Uni Soviet saat itu memberi kesempatan sampai selesai tahun 1967 dan sempat ditawarkan untuk bekerja dan tinggal di sana. Setelah lulus, keinginan kontak keluarga semakin mendalam. Dia dan teman-temannya berusaha ke Asia dan memilih Tiongkok. Dia kemudian pernah ke Vietnam
Laos, Kamboja, Thailand untuk menjajaki pulang, namun tak berhasil. Akhirnya tahun 1981, dia meninggalkan Tiongkok ke Belanda sampai sekarang. Dan pada 1987, dia bersama teman-temannya mendirikan Perhimpunan Persaudaraan Indonesia untuk memelihara hubungan kekeluargaan mereka yang berada di luar negeri, khususnya di negeri Belanda. Begitu pula nasib Sarmaji yang mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Saat terjadi peristiwa 1965, dia tengah sekolah di Tiongkok dan dia tidak tahu menahu apa yang terjadi. Sarmaji mengumpulkan sekitar 3.000 buku, sebagian besar tentang apa yang terjadi pada tahun 1965 dan 1966, serta membuka perpustakaan di rumahnya yang dibuka untuk umum. Perpustakaan ini adalah monumen peringatan bagi mereka yang dicabut paspornya secara paksa dan meninggal di luar negeri. Jumlah mereka yang sudah meninggal di luar negeri sekitar 130 orang, dari Tiongkok hingga ke Eropa Barat. Dia mengumpulkan buku-buku ini untuk mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Berangsur-angsur kekuatan dia bertambah dan kesedihan berkurang. Baik Isa, Sungkono, Kolik, dan Sarmaji berharap salah satu hal yang akan dilakukan pemerintah adalah pengakuan atas apa yang terjadi pada 1965 dan 1966. Yang pertama, mengakui apa yang terjadi seperti yang sudah diakui oleh Komnas HAM. Dan yang penting adalah rehabilitasi nama baik dan hak-hak politik dari warga negara yang direnggutnya. Pada 2012 lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat pada 1965-1966. Sebagai utang sejarah masa lalu negeri ini, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat dapat ditempuh melalui mekanisme rekonsiliasi, sebut Profesor Hafidz Abbas, anggota Komnas HAM. Idealnya, mekanisme penyelesaian kasus semestinya diatur dalam suatu undang-undang. Namun sayang sekali, Undang-Undang KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Masih belum terlambat, pada periode Kabinet Presiden Jokowi, rekonsiliasi diselesaikan dengan menyiapkan Undang-Undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang memerlukan dukungan politik Presiden. Sejarawan LIPI, Asfi Warman Adam, yang menyebut para eksil sebagai orang-orang Indonesia yang teraniaya, mengatakan kasus masa lalu itu harus dipilah-pilah karena menyangkut berbagai hal. Misalnya, untuk para eksil adalah soal pencabutan paspor yang perlu dijadikan satu kasus, dan kemudian kasus lain seperti diskriminasi anak korban yang tidak boleh jadi pegawai negeri dan tentara, dan sebagainya. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.